Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar 2 kasus peredaran obat keras jenis liquid mengandung etomidate tanpa izin. Modus dilakukan oleh home industri dan importir ilegal dari luar negeri. Berikut laporannya. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap 2 kasus liquid vape mengandung etomidate yang termasuk dalam golongan obat keras tanpa izin edar. Hasil pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers 4 Juni Rabu tadi. Kasus pertama melibatkan industri rumahan yang memproduksi etomidate secara ilegal dari Thailand. Sedangkan kasus kedua melibatkan seorang importir yang mendatangkan produk tersebut dari Singapura. Kasus ini terungkap hasil kerjasama antara Polresta Bandara dan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, di mana pengungkapan kasus pertama berawal dari laporan masyarakat terkait peredaran etomidate yang dilakukan oleh tersangka berinisial F. Tersangka kemudian diamankan pada 26 Mei di Terminal 3 Bandara saat tiba dari Thailand. Dari tangannya diamankan sejumlah barang bukti, mulai dari botol berisi cairan etomidate, 210 pot vape kosong, dan 10 suntikan untuk mengisi cairan ke dalam pot. Usaha ilegal ini sudah dijalankan pelaku sejak Desember 2024. Dari hasil penjualannya, pelaku setidaknya sudah mendapatkan omset mencapai 2,1 miliar rupiah. Sedangkan untuk kasus kedua melibatkan importir dari Singapura berinisial S. Ia diamankan di Batam pada 27 Mei setelah pengembangan dari Jakarta Pusat. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan ribuan barang bukti, diantaranya 1.115 pouch vape merek Number One, seluruhnya diduga mengandung etomidate. Tersangka S mengaku mendatangkan produk dari Singapura dengan harga Rp500.000 per pot dan dijual seharga Rp1,5 juta. Total omset yang diperoleh dari bisnis ilegal ini diperkirakan menyentuh angka Rp3,9 miliar. Dari pengungkapan 2 kasus ini, lebih dari 5.300 jiwa diselamatkan dari dampak penyalahgunaan obat keras. Ya, menimbulkan ketergantungan. Ya. Jadi karena tadi disampaikan oleh Balai POM bahwa etomidate ini mengganggu sistem saraf pusat dan itu memberikan efek untuk selalu mencari, mengkonsumsi. Itu yang kemudian tadi yang Pak sampaikan bahwa ini menimbulkan ketergantungan. Ya, jadi dalam Undang-Undang Kesehatan itu kan memang disebutkan di situ unsurnya adalah memproduksi dan mengedarkan. Ya. Memproduksi dan mengedarkan. Delik yang harus kita buktikan bahwa si pelaku itu bisa jadi tersangka harus memproduksi dan mengedarkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada orang-orang yang punya peran membantu. Membantu itu bisa saja menjemput, contohnya membawa, walaupun dia tidak memproduksi, tapi mungkin peran sertanya membawa dari luar negeri atau mungkin menjual, tentu bisa dikenakan pasal-pasal 55 maupun 56. Atas kejahatan ini, para tersangka dijerat dengan pasal 435 subsidi pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan segala bentuk peredaran obat keras dan narkotika. Hal ini dilakukan demi memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang terlarang. Dari Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV.